dari kelas PGMIG. Saya dari kelompok 10 yang materi besar saya yaitu wudu, tayamum, dan mandi besar. Di sini saya akan menjelaskan bagian wudu. Pengertian wudu. Kata wudu, al-wudu dalam bahasa Arab berasal dari kata wada'an yang bermakna al-hasan yaitu kebaikan dan sekaligus bermakna an-nazafah yaitu kebersihan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian wudu berdasarkan beberapa mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi mendefinisikan pengertian wudu sebagai membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu. Yang kedua yaitu mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai wudu adalah taharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i mendefinisikan wudu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Yang keempat yaitu mazhab Hanbali mendefinisikan wudu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah yang dilakukan secara berurutan. Yang selanjutnya yaitu makna wudu secara syar'i adalah bersuci dengan air yang terkait dengan anggota wudu yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Nah, dalil disyariatkan wudu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaibin aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menjadikan bagimu sedikit kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya kewajiban berwudu. Yang pertama yaitu saat hendak sholat. Yang kedua yaitu saat akan melakukan tawaf di Ka'bah. Dan yang ketiga yaitu saat hendak menutur Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 7 sampai ayat 9, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Selanjutnya yaitu syarat sah wudu. Nah, yang pertama yaitu Islam. Karena wudu itu termasuk ibadah, maka tentu saja tidak sah kecuali dilakukan oleh orang muslim. Yang kedua yaitu mumayyiz, belum balik tapi sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan yang ketiga yaitu tidak sedang berhadas besar. Yang keempat yaitu memakai air yang suci dan menyucikan. Yang kelima yaitu tidak ada yang menghalanginya sampai air ke kulit seperti cat, getah, kutek, tip X dan lainnya. Rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama niat, yakni secara sadar menyengajakan untuk berwudu. Bacaan yang wudu yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhalillahi ta'ala. Yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang kedua itu membasuh muka. Batasnya adalah kening ke atas sampai dagu serta pinggir telinga kanan hingga pinggir telinga kiri. Yang ketiga yaitu membasuh kedua belah tangan
sampai siku. Yang keempat yaitu menyapu atau mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Artinya rukun ini harus dilaksanakan secara berurutan, tidak menghilangkan atau melewati salah satu rukun untuk melakukan rukun yang lain. Yang selanjutnya yaitu sunah-sunah wudhu. Yang pertama membaca basmalah pada permulaan wudhu. Yang kedua mengikhlaskan niat karena Allah. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu menggosok gigi. Yang kelima yaitu menghisap air dari telapak tangan sebelah untuk mengukur lalu menyemburkannya sebanyak 3 kali. Yang keenam yaitu membasuh muka 3 kali. Yang ketujuh yaitu menyelai-nyelai jenggot jika ada. Yang kedelapan yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua sikut masing-masing 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu mengusap kepala atau ubun dan atas turbannya 1 kali dengan cara menjalankan kedua telapak tangan dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk dan mengembalikannya pada posisi semula, serta mengusap kedua telinga bagian dalam dengan telunjuk, bagian telinga luar atau dalam telinga dengan ibu jari. Nah, selanjutnya 10 yaitu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Yang terakhir yaitu membaca doa setelah berwudu, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Yang artinya yaitu aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah semata, tidak sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai dari orang-orang yang suci. Hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kuku dan dubur, baik berupa angin, benda ataupun selain angin. Selanjutnya kedua itu hilangnya akal lantaran tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk dan meletakkan duburnya di tempat duduk. Karena orang yang tidur itu walaupun sejenak tidak akan mengetahui apakah yang telah melakukan sesuatu dari dubur ataupun duduk mereka. Yang ketiga yaitu bersentuhnya kulit laki-laki serta kulit perempuan yang sama-sama dewasa dan bukan mahram. Dan ketika bersentuhan di antara keduanya itu tidak ada penghalang apapun, yaitu bersentuhan secara langsung. Nah, yang keempat itu memegang atau menyentuh kemaluan manusia dengan tanpa penghalang, yaitu menggunakan telapak tangan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang dianjurkan berwudu. Nah, hal yang dianjurkan berwudu itu yang pertama ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sebelum melakukan ibadah tersebut, kita disunahkan berwudu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ketika hendak pergi tidur. Yang ketiga yaitu ketika marah. Nah, ketika kita sedang marah karena sesuatu, hendaknya kita beristighfar kemudian kita berwudu. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari ini dapat disimpulkan bahwa wudu merupakan proses bersuci yang sangat penting dalam Islam karena menjadi syarat sah untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Wudu dilakukan dengan membasuh dan mengusap anggota tubuh menggunakan air yang suci sesuai yang diperintahkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama. Agar wudu sah, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi serta sunnah-sunnah yang diajarkan untuk menyempurnakannya. Selain itu, wudu juga memiliki pembatal dan beberapa keadaan yang disunahkan untuk melakukannya. Secara keseluruhan, wudu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tapi juga membersihkan hati dan mempersiapkan diri untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.